Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wakapolres, Pak Kabak-Op, para kasat, seluruh insan media, rekan Polri, Polres Ogan Ilir yang berbahagia dan kami banggakan semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini di penghujung tahun ini kita melakukan rilis akhir tahun, yang mana ini adalah suatu bentuk pertanggungjawaban Polri dalam hal ini Polres Ogan Ilir kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir pada khususnya dalam rangka untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kami selama 1 tahun. Jadi karena kami ini adalah institusi publik yang tugasnya adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itu sudah hal yang patut dan harus kita menyampaikan kepada masyarakat terkait kinerja dan capaian apa-apa saja yang sudah kita laksanakan di tahun 2024. Baik, untuk mengawalinya akan saya sampaikan pertama ini terkait data kejahatan yang ditangani oleh Polres Ogan Ilir. Untuk di tahun 2024 ini total jumlah tindak pidana yang masuk, artinya laporan pengaduan yang terbit di Polres Ogan Ilir itu sejumlah 445. Ini ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya di 2023 itu sejumlah 436. Untuk penyelesaiannya di tahun 2024 ini kita menyelesaikan 345. Jadi dari 445 laporan yang masuk itu 345 terselesaikan. Artinya 76% laporan yang masuk itu bisa kita selesaikan. Alhamdulillah, ini berkat dukungan dari rekan-rekan semua dan kerja keras tim kami semuanya. Untuk dari total 445 laporan polisi itu terbagi menjadi beberapa kejahatan, jenis kejahatan konvensional, narkoba, terkait kekayaan negara dan berimplikasi kontingensi. Untuk yang konvensional itu jumlahnya, ini yang khusus laporan polisi tindak pidana umum ya, itu sejumlah 390 perkara. Itu mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang jumlahnya 355. Kemudian untuk narkoba di sini, narkoba sendiri kita menangani selama 1 tahun itu 55 perkara. 55 perkara ini mengalami penurunan dari tahun 2023 sebanyak 81. Untuk dari penanganan di narkoba sendiri, jumlah barang bukti yang berhasil diamankan itu sejumlah 1.546,03 gram. Artinya upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini insya Allah bisa menyelamatkan generasi kita sejumlah 7.723 jiwa dari ancaman bahaya narkoba. Untuk perkara yang menonjol sendiri, untuk perkara narkoba ini terjadi di tanggal 21 Agustus tahun 2024 dengan tersangka P itu dengan jumlah barang buktinya kurang lebih 1 kilogram, tepatnya 1070 gram. Itu untuk prosesnya sekarang mungkin sudah di persidangan itu. Untuk dari lalu lintas sendiri kita sampaikan bahwasanya di tahun 2024 ini kita jumlah laka lantas itu sejumlah 173 kasus mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yaitu 195 kasus. Dari 173 kasus ini yang sudah terselesaikan itu sejumlah 168 kasus, artinya 97% sudah terselesaikan. Yang lainnya mungkin masih dalam proses karena memang ini butuh waktu untuk prosesnya. Jadi insya Allah di akhir tahun mudah-mudahan sudah bisa diselesaikan semua. Dari total tersebut untuk kerugiannya di sini korbannya untuk yang meninggal dunia itu sejumlah dari 173 kasus laka lantas itu korban meninggal dunianya 68, luka berat 100, luka ringan 154 dengan kerugian material sekitar 1.331.100.000 rupiah. Untuk klasifikasi jumlah tabrak larinya itu sekitar 26.
26 perkara, dan untuk pelanggaran lalu lintas yang berhasil dilakukan penindakan oleh Satlantas Polres Ogan Ilir yaitu berjumlah selama 1 tahun 2.425 perkara. Jadi rekan-rekan semua, bahwasannya kami pihak kepolisian di tahun 2025 ini kita akan berupaya untuk mengembangkan lagi, memperbaiki lagi pelayanan kami terhadap masyarakat tentunya, karena memang tugas pokok kami adalah terkait pelayanan kepada masyarakat. Jadi insya Allah ke depan kami akan terus melakukan perbaikan dan dalam arti untuk pelayanan kepada masyarakat. Kami juga membuka pintu untuk saran dan kritik dari rekan-rekan semua kaitannya dengan pelaksanaan tugas kami, karena memang kami tidak bisa melaksanakan tugas sendiri. Kami pasti butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat, baik itu dari rekan-rekan media maupun dari tokoh-tokoh masyarakat, agama, masyarakat seluruh Kabupaten Ogan Ilir. Untuk saat ini kami sedang melaksanakan operasi Lilin, yang mana ini adalah operasi yang terakhir dilakukan oleh kepolisian kurun waktu 2024 ini, karena 1 tahun kami sudah melakukan beberapa operasi, mulai dari operasi terpusat yang terdiri dari operasi Ketupat, kemudian operasi Mantap Brata, Mantap Praja, kemudian yang terakhir ini operasi Lilin. Untuk operasi kemandirian wilayahnya juga kita sudah laksanakan, yaitu operasi Sikat, Musi, kemudian operasi Patuh. Dan ini program yang sama akan tetap dilaksanakan di tahun 2025, mungkin dengan beberapa inovasi ke depan untuk intinya untuk pelayanan kepada masyarakat. Ke depan juga ya Polres Ogan Ilir untuk mendukung asta-cita dari Bapak Presiden, kami akan ikut mendukung program Pak Presiden dalam hal ini Pak Prabowo untuk mewujudkan ketahanan pangan di seluruh Indonesia, dalam hal ini khususnya Kabupaten Ogan Ilir. Kalau untuk Polri sendiri yaitu terkait mewujudkan swasembada jagung. Insya Allah kami juga mohon dukungannya dari rekan-rekan semua agar program-program yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini Polres Ogan Ilir ke depan dapat bisa berjalan dengan sukses, lancar, dan menghasilkan output dan outcome yang sesuai yang diharapkan. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan untuk rilis hari ini. Untuk tanya jawab kami persilakan. Bang, untuk kasus pembunuhan sendiri ada berapa banyak, Bang? Untuk kasus pembunuhan mungkin detailnya nanti Kasat Serse bisa menjelaskan untuk kasus pembunuhannya. Tapi yang jelas singkat saja kami sampaikan beberapa kasus pembunuhan memang hampir semuanya sudah terungkap. Hanya beberapa kasus yang mungkin belum terungkap, tapi tetap kita lakukan penyelidikan untuk mengungkap perkara tersebut. Sejauh ini ada berapa banyak kasus yang belum terungkap di tahun 2024? Ada 1 kasus pembunuhan yang belum terungkap. Itu yang terjadi di Indralaya. Itu yang korbannya ditemukan di pinggir rel itu. Nah, itu kejadian di 2024 memang belum kita bisa berhasil ungkap, tapi tetap kita upayakan. Yang tergantung itu? Iya, betul. Untuk kasus korupsi kita tahun ini alhamdulillah target dari 1 kasus yang diberikan kepada kami sudah bisa kami selesaikan untuk 1 kasus korupsi. Untuk kejahatan jalanan, Bang, seperti apa penekanannya? Untuk kejahatan jalanan, kalau dari kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada lagi dalam melaksanakan kegiatannya, karena memang yang dapat mengamankan diri kita itu bukan hanya kepolisian saja, tapi tentunya seluruh masyarakat juga, karena tidak mungkin polisi bisa mengamankan seluruh masyarakat dalam waktu bersamaan karena jumlahnya memang terbatas. Oleh sebab itu kami himbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung keamanan, menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing. Bapak tadi secara umum disebutkan bahwa kinerja terjadinya peningkatan angka kejadian. Ini apakah ini ada indikasinya bahwa masih lemahnya kinerja kepolisian atau gimana, Pak? Baik, untuk angka peningkatan itu intinya tentu akan kami sikapi dengan perbaikan lagi. Kami akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas kami di lapangan dengan fungsi-fungsi preventif dan preventif yang ada di kepolisian. Tentunya kami akan lebih sering lagi turun ke lapangan ke depannya. Intinya bagaimana caranya masyarakat, kita wujudkan masyarakat di Ogan Ilir ini bisa merasa aman dan nyaman beraktivitasnya. Kapolres yang kasus korupsi tadi
Untuk kasus korupsi yang kita proses tangani itu adalah kasus korupsi penyelewengan dana desa. Kalau untuk yang terjadi di kalangan di DPRD sendiri, Bang, sejauh ini sudah ada upaya untuk mengungkap? Yang jelas untuk setiap informasi terkait masalah dugaan tindak pidana korupsi akan kita tindak lanjuti. Dalam hal ini dari pihak Satreskrim mungkin masih melakukan pendalaman terkait dokumen-dokumen yang perlu pembuktian. Bang, untuk kasus pembunuhan rambutan bang, sejauh ini sudah ketemu motifnya bang? Untuk yang di rambutan tadi sudah saya sampaikan memang masih dalam penyelidikan. Yang jelas secepatnya kalau memang sudah terungkap akan kami sampaikan. Bang, yang sawit bang, agak detail dikit bang. Iya, bukannya gitu bang. Jadi untuk sawit perlu saya sampaikan lagi, yang jelas memang banyak beredar kemarin di rekan-rekan media bahwasanya ini ada perencanaan. Jadi memang ini saya tegaskan lagi bahwasanya ini adalah kejadian spontan karena memang terjadi selisih paham di lokasi. Karena tersulut emosi, korban juga emosi pada saat ditegur, pada saat sedang melakukan pembicaraan negosiasi harga untuk upah jaga alat berat dipotong oleh TSK, pembicaraannya merasa marah, ditendanglah kepala si tersangka. Nah, tersangka mungkin juga merasa harga dirinya tersinggung di situ, dia mengambil senjata tajam yang ada di situ, kemudian terjadilah kejadian itu. Jadi tidak ada memang di sini perencanaan atau memang settingan dia dipanggil gitu, tidak ada. Ini memang pure spontan terjadi di tempat. Pemiliknya sendiri Bang, gimana? Apakah terlibat atau tidak? Untuk pemilik sudah kita mintai keterangan, sudah kita periksa. Sejauh ini untuk keterlibatan dalam pembunuhan itu tidak ada. Artinya tidak ada pembunuhan berencana bang? Saya tegaskan lagi, tidak ada. Oke. Oke?